Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurdani dari manajemen 6E. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi manajerial. Dimulai dari pengertian ekonomi manajerial. Di sini disebutkan bahwa ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Jadi, maksud dari ekonomi manajerial ini adalah suatu ilmu perangkat atau analisis keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Jadi, keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perusahaan itu dapat dipelajari dalam ekonomi manajerial ini. Nah, organisasi atau perusahaan apa saja sih yang memerlukan ekonomi manajerial ini? Tentunya semua perusahaan memerlukan ekonomi manajerial ini. Bahkan badan pemerintah pun memerlukan ilmu ekonomi manajerial ini. Nah, dalam ekonomi manajerial ini juga terdapat teori-teori ekonomi yang lainnya seperti teori ekonomi makro, teori ekonomi mikro, ekonometrik, dan matematika ekonomi. Untuk ruang lingkup ekonomi manajerial ini cukup luas, diantaranya ada akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan juga produksi. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang ekonomi manajerial yang di dalamnya terdapat perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih perusahaan itu. Nah, perusahaan di sini disebutkan perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Nah, sudah jelas bahwa perusahaan itu adalah suatu organisasi untuk mencari laba. Dan mereka memiliki beberapa produk atau jasa untuk dijual. Nah, fungsi perusahaan sendiri ialah membeli sumber daya atau menginput beberapa tenaga kerja, modal, dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang atau jasa yang siap dijual. Pemilik sumber daya itu terdiri dari pekerja atau pemilik modal, tanah, dan bahan mentah. Menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa atau sumber daya yang membeli barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang perusahaan dan sekarang tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang yang namanya laba. Nah, laba itu apa sih? Nah, laba atau laba bisnis atau usaha mengacu pada pendapatan perusahaan dikurangi biaya ekspensif atau biaya akuntansi perusahaan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian ekonomi manajerial. Nah, dalam ekonomi manajerial ini juga terdapat yang namanya teori permintaan. Karena kan tadi ada yang berhubungan dengan perusahaan, pasti di dalam perusahaan itu ada teori yang namanya permintaan dan juga penawaran. Nah, permintaan merupakan salah satu aspek terpenting dalam ekonomi manajerial. Penting bagi penciptaan kelangsungan dan probabilitas dalam suatu perusahaan. Perusahaan tidak akan jalan tanpa adanya permintaan dari konsumen, begitupun sebaliknya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi permintaan konsumen antara lain, yang pertama, harga dari komoditas tersebut, yang kedua, pendapatan konsumen, yang ketiga, harga dan barang yang berhubungan atau yang disebut dengan barang substitusi maupun komplementer, selera konsumen, dan lain sebagainya. Tadi ada break azan terlebih dahulu, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana sih permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Permintaan yang dihadapi oleh perusahaan itu bergantung pada ukuran permintaan pasar atau industri terhadap komoditas tersebut, bentuk organisasi industrinya, dan jumlah perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Bergantung pula pada tipe barang yang dijual, seperti berapa lama ketahanannya, terus barang fast moving atau tidak tahan lama, dan lain sebagainya. Nah, di samping saya ini ada grafik permintaan. Bisa dilihat grafiknya seperti ini. Ting. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang struktur pasar. Nah, struktur pasar di sini ada 4 nih teman-teman yang diketahui. Dalam struktur pasar itu ada monopoli, ada persaingan sempurna, ada oligopoli, dan ada monopolistik. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dan produknya bersifat homogen.
Yang kedua, monopolistik, bentuk organisasi pasar di mana hanya ada satu perusahaan yang menjual produk yang tidak memiliki substitusi. Yang persaingan sempurna ialah bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual yang terdiversifikasi dan perusahaan-perusahaan cukup mudah keluar masuk dalam industri dalam jangka yang cukup panjang. Dan oligopoli adalah bentuk organisasi pasar di mana hanya ada sedikit penjual dan produk yang homogen atau terdiversifikasi. Nah, untuk ada yang namanya elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap permintaan. Nah, dalam elastisitas ini juga ada beberapa grafik yang akan saya tampilkan di samping sebelah sini dan bisa dilihat. Nah, seperti itu adalah bentuk dari grafik-grafiknya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perusahaan dan jenis-jenis pasar. Dalam perusahaan juga kita tak luput dari yang namanya biaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa biaya. Dilanjut dengan karakteristik biaya. Yang pertama itu ada biaya eksplisit, biaya implisit, biaya alternatif, biaya akuntansi, biaya relevan, biaya tambahan, dan biaya terbenam. Nah, fungsi biaya itu ada yang namanya biaya jangka pendek, merupakan suatu periode di mana beberapa input perusahaan terhadap tahap atau tidak dapat diubah kecuali mungkin dengan beban yang besar. Nah, selanjutnya ada juga yang membahas tentang ukuran pabrik dan skala ekonomis. Skala ekonomis merujuk pada suatu situasi di mana pertumbuhan output secara proporsional lebih dibandingkan dengan input. Skala hasil meningkat atau menurun tergantung pada yang pertama alasan teknologi, yang kedua alasan keuangan, dan cuma dua ya. Baik, itu sekilas tentang ekonomi manajerial. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.